Ibu Septiayu Restulan. Bang Sam monitor. Bang Sam monitor. Kayaknya sinyal nih ya. Dilanjut dulu mungkin Michal. Sorry, tadi keputus. Yang saya hormati Wabil Khusus Pembina Himakum Universitas Pelita Bangsa Ibu Septiayu Restu Wulandari, SAMH. Tidak lupa juga yang saya hormati para narasumber, ada Ibu In Widya Stuti SPSI dan Ibu Dian Kusumawati SPSI, MPSI psikolog. Terima kasih Ibu atas waktunya hadir di dalam agenda Himpunan Mahasiswa Hukum. Dan yang sangat saya banggakan para divisi pengurus harian dan anggota Himakum semuanya. Mungkin kawan-kawan sekalian dan para partisipan di sini sudah pernah mendengar atau bahkan membaca buku ini. Apa aja sih yang ada di dalam buku ini? Nah, maka dari itu Himakum mengadakan bedah buku sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Dan buku ini bertujuan untuk apa? Nah, mari kita simak yuk dan bedah bersama buku ini sampai selesai. Terima kasih atas waktunya yang telah mendengar salam pembuka dari saya. Semoga acara ini berjalan dengan baik dan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan, para partisipan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih dan sayang, Om Shanti Santi Om Rahayu, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih Bang Sam, Bu Ayu atas sambutannya. Nah, seperti yang tadi Bu Ayu dan Bang Sam udah bilang bahwa buku ini ngajarin kita buat bersikap bodoh amat, tapi bodoh amatnya tuh buat hal yang positif, bukan berarti bodoh amatnya kita jadi acuh terhadap lingkungan sekitar kita. Sebentar, ada sedikit trouble di depan. Oke, kita balik lagi soal buku sebuah seni untuk bersikap bodoh amat ini. Kita bukan berarti kita bodoh amat terhadap lingkungan sekitar kita yang artinya kita acuh, tapi kita bodoh amat terhadap halangan-halangan kita. Bukan berarti kita nggak peduli dengan lingkungan sekitar kita, tapi kita tidak perlu memperdulikan hal-hal yang buat kita nggak penting. Nah, sebelum kita mulai, saya mau ngingetin nanti buat teman-teman, jangan lupa di screenshot untuk nanti bukti dalam pengambilan sertifikat. Nanti link untuk pembagian sertifikatnya di-share di akhir-akhir acara. Nah, kita langsung ke materi mungkin dari Bu Dian yang pertama. Monggo Ibu. Ya, makasih ini semuanya. Aduh semangat ya walaupun udah malam. Tapi masalahnya di sini lagi azan dulu nih. Mungkin saya bisa kasih ke Bu In dulu sebentar lagi azannya selesai di sini. Sebentar ya, maaf. Oke, Dengeran nggak azannya? Kedengeran ya? Mau ke saya dulu atau mau tunggu selesai azan? Di sini baru azan, di sini sudah azan Isya, Bu Dian. Di sana masih azan Asar ya. Berarti kita ada beda sekitar 4 jam. Betul ya? Iya, kurang lebih. 4 jam ya. Oke, kalau begitu tapi mungkin aman kok nih, suara azannya nggak masuk di tempat saya juga baru ya? azan Isya. Oh ya udah, alhamdulillah kalau masih kedengaran. Jadi iya saya senang sih ternyata udah banyak yang baca ya buku ini gitu ya.
Dan benar banget tadi yang udah disampaikan teman-teman semua bahwa buku ini ngajarin kita hal penting banget sih kalau saya bilang skill untuk kehidupan gitu ya. Bagaimana kita bisa bersikap masa bodoh tapi bersikap masa bodoh yang positif gitu. Masa bodoh untuk kesehatan diri kita gitu ya. Ini saya udah coba bikin hal-hal yang menurut saya menarik. Dan kebayangnya untuk teman-teman di himpunan gitu ya, dan juga mungkin mahasiswa yang bergabung hari ini, sepertinya juga senang gitu kalau kita bisa sharing dan ngobrolin apa yang udah saling diketahui dari buku ini gitu ya. Nah ini udah terlihat ya teman-teman semua. Ya, jadi ya Mark Manson yang bikin buku ini dan dia bilang memang gini ya, seni untuk bersikap bodoh amat, atau kalau bahasa Inggrisnya The Subtle Art of Not Giving a Fuck gitu. Ini bahasa kasar nih ya, tapi judulnya emang gitu sih. Nah ini dia bukunya, tampilannya gitu ya. Nah jadi awalnya dia bilang bahwa saat ini tuh epidemik yang ada ini banyak banget orang-orang di komunitas kita ya, yang suka ngerasa dirinya itu nggak worth dibanding orang lain gitu, karena biasanya ngebandingin ya, membandingkan, comparing diri dengan orang lain gitu. Nah ini yang membuat dia tertarik untuk kita seharusnya bisa memilah mana yang kita perhatikan, mana yang sebaiknya kita bodo amat gitu. Ya. Terus kemudian gitu ya, terlalu banyak giving too many yang nggak bagus untuk mental health kita, itu maka kita tadi yang Bu Ayu bilang kita bisa terpuruk. Sekarang coba bayangin ya teman-teman semua, kita ada dalam perjalanan dan kita kan kalau dalam perjalanan tuh pengennya bawanya yang simple ya di dalam ransel kita. Kalau kita bawa terlalu banyak di ransel kita pasti akan berat dan kita jalannya nggak akan smooth gitu, naik turun gitu ya, lewatin sungai mungkin. Nah ini sama, kita bisa analogiin ini ya, atau kita metamorfosa. Bayangin gitu, kalau kita berjalan bawa ransel berat banget sama bawa ransel yang cukup aja gitu, kita masukin hal-hal yang perlu aja. Nah itu akan terasa lebih ringan dan lebih sehat gitu buat kita, ya kan? Nah ini saya mungkin akan cepet ya, karena pengennya ngobrolnya lebih banyak kan ya. Nah jadi yang paling bagus itu adalah kita peduli kepada hal-hal yang benar-benar penting gitu, apa yang benar-benar penting buat kita. Nah apa sih yang penting itu nanti kita bahas. Nah yang menarik di awal di judulnya dia bilang bahwa ini adalah counter intuitive loh, counter intuitive approach untuk bisa kita living a good life. Apa itu? Jadi dia bilang don't try, don't pursue happiness. Ini jadi counter ya, counter intuitif gitu, berlawanan dengan intuisi yang kita bisa, yang biasa kita pakai. Terus dia bilang kita pursuing the negative itu bisa generate positif. Kita mengejar hal-hal yang negatif ternyata bisa menghasilkan hal-hal yang positif. Nah ini seperti apa gitu ya, nanti kita akan bahas juga. Terus dia juga bilang don't count on your motivation. Jadi motivasi itu nggak bisa jadi sandaran. Ini menariknya juga di buku ini. Nah, terus dia bilang yang paling penting adalah bagaimana kita bisa melihat kehidupan ini sebagai ya kehidupan yang mungkin menakutkan, penuh tantangan, tapi kita bisa tetap take action. Nah itu kurang lebih inti dari yang dia bahas lah gitu ya. Nah dia bilang kalau kita nggak peduli sama semua hal itu nggak mungkin, itu backfire buat kita. Kayak tadi ya, kita cuek ke semuanya itu nggak mungkin. Kita kan hidup masih di dunia ini ya, masih banyak hal yang harus kita peduli gitu. Tapi pedulinya yang mana? Itu yang penting supaya nggak menjadi beban dan justru menyerang kita kemudian. Nah ini 3 kuncinya dalam bersikap bodoh amat. Ini ya ada 3. Jadi bodoh amat itu bukan berarti kita harus cuek bebek gitu, tapi bagaimana kita berasa nyaman dengan pilihan-pilihan kita yang mungkin berbeda dengan orang. Terus juga dia mengingatkan bahwa berikanlah perhatian pada yang lebih penting, fokus daripada kita fokus ke problems terus gitu. Tapi kita harus switch mindset kita kepada hal yang lebih penting. Terus perjelas berarti apa yang paling penting buatmu. Jadi 3 kunci ini yang ada di bukunya. Nah ini ada story ya, story-nya ini banyak banget di buku ini. Ada story tentang, kalian mungkin pernah dengar ya, band, ada Metallica, band The Beatles, band Megadeth. Udah pernah baca, bisa share di chat. Intinya adalah ada
personilnya Megadeth yang sekarang itu jadi drummer ya. Dulunya dia anggotanya Metallica, tapi dikeluarin gitu aja sama grupnya gitu. Sebelum kontrak lagu. Sampai akhirnya dia ngerasa bahwa saya harus balas dendam nih sama grup yang udah ngeluarin saya semena-mena gitu ya. Terus dia berjuang keras tuh, dia ngumpulin musisi hebat, dia akhirnya bikin berhasil grupnya ya Megadeth terkenal ya. Kalian tahu nggak sih Megadeth? Pokoknya itu band lumayan terkenal Tahu. loh. Tahu ya? Oh, alhamdulillah. Nah, jadi Megadeth udah terkenal, tapi ternyata band yang ngebuang dia dulu itu adalah Metallica, yang pastinya lebih di atas ya, di atas dia daripada si Megadeth. Dan itu membuat dia tetap merasa worthless, tetap membuat dia ngerasa nih gue nggak ada apa-apanya, karena band yang ngebuang saya lebih berhasil gitu. Akhirnya dia nggak pernah ngerasa bahagia. Meskipun Megadeth ini udah luar biasa ya, dia tetap ngerasa nggak pernah achieve apa-apa. Nah, satu lagi ada cerita The Beatles. The Beatles ini dia punya gitaris juga, drummer juga ya, namanya tuh dulu Pete. Entah alasannya apa, tapi Pete itu dikeluarin dari The Beatles sebelum dia rekaman dan jadi hits gitu. Nah, suatu saat datanglah si Ringo Starr ya, Ringo Starr jadi drummernya The Beatles, dan akhirnya The Beatles kan sangat ya luar legenda lah ya. Tapi pas diwawancara Pete-nya, dia justru tetap happy. Dia bahkan merasa lebih beruntung. Saya nikmatin banget hidup saya. Keluar dari The Beatles, saya ketemu istri saya bisa ngebangun keluarga, dan saya happy banget sama hidup saya gitu. Nah, ini adalah dua story yang mudah-mudahan bisa menginspirasi kita ya. Kita bisa melihat bahwa kejadian ini apapun bisa terjadi, bisa kita temuin. Tapi bagaimana kita mempersepsi kejadian itu, ternyata itu yang lebih penting buat kita. Apa yang kita giving, apa yang kita peduliin, apa yang kita bodo amatin, gitu ya. Nah itu ngaruh banget. Nah, kemudian, dalam buku juga dikatakan happiness itu adalah problem. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah menurut Mark ini, happiness itu akan terjadi kalau kita punya solusi atas suatu masalah. Dan happiness itu nggak akan jadi tercapai kalau kita avoid problem atau kita menciptakan delusional solution, artinya menganggap nggak ada masalah gitu ya. Atau kalau avoid kita paham ya, mungkin ada drugs atau mabok gitu, atau kita adiksi ke hal lain, adiksi games. Itu juga sesuatu yang sebenarnya kita avoid something yang kita nggak suka dalam real life gitu. Nah itu nggak akan bawa bahagia. Mungkin jangka pendek bawa bahagia, tapi selanjutnya enggak. Oh ya, kalau saya terlalu lama ngomongnya tolong kasih tahu ya, Bu In, terutama kalau mau langsung masuk boleh ya Bu In. Terus juga ya itu dia, masalah itu akan selalu datang. Yang terpenting bagaimana kita bisa memilih untuk mempersepsi masalah itu. Masih Pete-nya The Beatles, itu bagaimana dia memilih untuk memandang masalah, itu yang paling penting. Kemudian happiness itu nggak harus ada syarat gitu. Syaratnya saya baru happy kalau saya menjadi spesial, misalnya spesial achieve something yang luar biasa misalnya gitu ya. Itu bukan happiness gitu. Itu sesuatu mungkin reward yang kita dapat, tapi sama itu hanya jangka pendek. Kita akan akhirnya ngerasa biasa mendapat hal yang spesial itu gitu. Lama-lama kita jadi ngerasa biasa juga, dan happiness-nya akan hilang juga. Jadi itu bukan happiness yang benar. Dan dia juga ngingetin nothing wrong for being afraid. Kadang-kadang kita takut banget ya, gue tuh gak ada apa-apanya, normal sama aja kayak orang lain, gak ada istimewanya. Nah, being afraid itu juga sesuatu yang perlu kita syukuri gitu. Kita ada di kurva kebanyakan orang, itu juga sebetulnya membuat kita tuh jangan merendahkan diri kita. Dia mengingatkannya gitu. Kita nggak harus spesial supaya bisa ngerasa bahagia. Gitu ya. Nah, dia juga cerita tentang pentingnya self-awareness. Mungkin yang udah baca ya, kita bisa, ini saya hanya ingetin aja, bahwa self-awareness itu kayak kita ngupas bawang. Kita bisa lebih kenal, kita tuh gini ya, untuk tahu apa yang penting, apa yang harus kita give a fuck gitu, apa yang harus kita perhatiin, itu kita bisa tentukan kalau kita lebih kenal kan ya siapa diri kita gitu. Nah, ketika kita mengupas siapa diri kita, itu kayak kita mengupas bawang. Mungkin ada air mata, mungkin ada pedes-pedesnya gitu ya. Nah, ini yang disebut self-awareness onion gitu ya. Jadi layer pertama itu kalau kita perlu lebih kenal apa sih emosi yang
sering muncul di saya, kenapa emosi itu sering muncul. Terus yang layer ketiganya adalah apa sih yang menjadi value, yang menjadi norma nilai yang saya pegang, apa yang penting buat saya gitu ya. Kenapa saya suka ini? Yang saya suka dalam sukses itu apa kriterianya? Happy itu apa ukurannya? Nah, ini layer ketiga ini bukan hal yang mudah. Layer pertama mungkin lumayan bisa kita identifikasi ya. Layer kedua kita butuh bantuan atau sahabat atau ngobrol dengan orang yang kita percaya ya atau profesional. Nah, ketika kita mulai pengen tahu apa yang penting buat kita, itu adalah value. Value itu nilai, norma, prinsip hidup. Hanya kita perlu hati-hati. Dalam value itu ada jebakan. Ada jebakan yang namanya bad value. Gitu. Bad value itu kayak apa? Bad value, kita ngomongin dulu mungkin good value ya. Good value itu artinya reality based, socially constructive, dan immediate atau controllable. Ini contohnya. Kita lihat contohnya, ini adalah semua nilai-nilai positif yang kita lakukan secara pribadi. Misalnya honesty, kejujuran. Kejujuran bisa nggak kita yang melakukan kejujuran itu? Bisa kan? Itu namanya immediate atau controllable. Ya, standing up for oneself or others. Kayak teman-teman dari hukum nih, membela kebenaran dan keadilan gitu ya. Nah, itu kan sesuatu yang bisa kita upayakan. Kita bisa aktif mendapatkan itu. Itu yang disebut immediate atau controllable. Dan secara sosial itu positif. Dan reality based, artinya reality based itu ketika kita punya data, kita bisa melakukan itu. Ya. Terus juga ada self respect, humility, itu adalah good values. Nah, sekarang hati-hati, jebakannya adalah bad values. Bad values itu superstitious, artinya itu ngawang-ngawang banget, susah banget kita raih. Dan kadang-kadang secara sosial itu malah merusak, dan itu bukan hal yang bisa kita kontrol. Misalnya apa? Saya pingin selalu punya positive feelings. Saya harus selalu bahagia. Gitu. Atau saya kalau punya pasangan ya, keluarga kita adalah keluarga yang selalu happy. Nah, itu adalah sesuatu yang hanya superstitious, nggak mungkin. Nah, itu yang disebut bad values. Dan bisa destruktif karena kita frustrasi. Kita nggak akan bisa dapat itu. Ya kita tahu lah, kehidupan kan naik turun ya. Kalau kita bilang, saya harus selalu punya positive feeling, saya harus punya saya harus selalu optimis. Saya harus selalu see everything on the bright side. Atau saya harus selalu yaitu have positive feelings, optimis, have positive attitude. Attitude kita bisa kontrol sih, sorry. Have positive thoughts of everything misalnya ya. Nah, itu adalah superstitious, kita nggak mungkin gitu. Pasti ada hal yang terutama emosi. Kita akan sesekali merasa feel bad of something. Kita akan ngerasa, aduh saya sedih nih hari ini, saya kecewa banget. Dan itu oke gitu. Itu kalau kita menuntut diri kita selalu bahagia, itu adalah bad values gitu ya. Jadi yang harus kita bodo amat itu adalah bad values. Yang harus kita sangat peduli banget, yang kita harus perhatiin banget, itu good values. Gitu. Kita harus pilih good values kita apa, dan jadikan ini ukuran kita bahwa kita sukses atau enggak gitu. Karena ini sesuatu yang bisa kita kontrol, ini reality based, dan secara sosial ini ekologis gitu. Nggak nyeleneh gitu ya. Nah, dan kita pun selalu memilih gitu. Kita tahu lah ada tentang kita pun bisa memilih, kita menjadi mental fit atau kita menempatkan diri sebagai orang yang bertanggung jawab atas pilihan kita. Itu pilihan kita. Choose your suffer. Jadi jangan kita memilih goals happiness dengan abstrak atau superstitious, kita juga harus siap memilih saya harus suffering. Kayak tadi ya, kita mengejar hal negatif itu untuk sesuatu yang positif. Misalnya apa? Olahraga yang rajin, teratur, tidur, makan makanan sehat. Itu sesuatu yang menderita lah gitu ya, suffering. Gitu, choose your suffer, choose perjuangan kamu, pilih perjuangan kamu apa. Karena dengan begitu bawa hal bagus di kemudian hari. Terus kita suka dengar nih ya di film Spider-Man,
With great power comes great responsibilities. Nah, si Mark ini dia bilang coba kita balik kata dia. With great responsibility comes great power. Jadi mari kita ambil tanggung jawab kita untuk diri kita. Dengan begitu kita punya power yang lebih bagus. Gitu ya. Terus juga boundaries, dia ingatkan tentang boundaries, tentang toxic ya. Toxic itu terjadi kalau kita nggak berani bilang no terhadap lingkungan. Kalau kita nggak punya boundaries, kita akan menjadi playing hero all the time, or playing victims all the time. Artinya, kalau ada situasi yang kita nggak suka atau something that happens, kita akan menempatkan diri kita, ini tuh gara-gara ini gara-gara lingkungan, ini gara-gara si A, si B, gara-gara dia telat, saya telat. Gara-gara saya harus ngajarin dia, akhirnya saya telat masuk kelas gitu. Gara-gara dia nggak ngerti-ngerti, jadi dia salahin selalu lingkungan dan akhirnya dia merasa sebagai victim. Atau sebaliknya, dia ngerasa karena dia nggak pasang boundaries yang bagus, dia merasa saya harus bertanggung jawab of everything gitu. Ada orang yang misalnya telat datang ke sekolah, ke kuliah, dia bilang, ya aduh salahku nih, tadi nggak jemput kamu ya, tuh sorry banget. Padahal situasinya emang nggak mungkin misalnya buat dia jemput. Dan akhirnya dia naruh guilty feelings banget ke dia sendiri. Nah itu adalah yang harusnya kita bisa masa bodoh. Boundaries itu sehat. Kita harus bisa bilang no, gitu ya. Dengan bilang no itu kita memilah mana yang kita giving a fuck, mana yang kita nggak peduliin gitu, not giving a fuck gitu ya. Nah jadi yang sehat adalah miliki good value yang tadi dan ambil tanggung jawab untuk diri kalian masing-masing atas masalah masing-masing. Nah ini yang tadi dikatakan oleh Mark, kita nggak bisa bersandar pada motivasi. Kenapa? Coba kalian lihat gambar ini ya, teman-teman lihat gambar yang sebelahnya. Kalau kita rely on motivation, ini yang akan terjadi. Naik, turun, kayak ombak. Karena motivasi itu bagian dari emosi. Dan emosi itu di luar kendali kita. Emosi itu kayak kita punya dashboard di motor atau di mobil, dan dia akan nyala kalau ada something yang wrong ya. Ada sesuatu yang memang perlu diperhatiin, bensin habis, oli habis, dia akan nyala. Itu emosi, dan kita nggak bisa nyalahin emosi. Semua emosi valid, mau itu yang nyaman ataupun nggak nyaman. Itu sama dengan motivasi. Motivasi akan naik turun sejalan dengan mood atau emosi kita. Jadi kita nggak bisa bersandar di motivasi. Kita bersandar di action. Action itu yang bisa kita kontrol. Contohnya apa sih? Coba sekarang angkat tangan. Angkat tangan. Semua bisa angkat tangan kan? Karena itu action. Tapi kalau saya bilang, jangan mikirin makanan ya. Yang kepikir apa? Makanan. Atau jangan ngerasa sedih, jangan ngerasa marah kalau ada yang ngejek ya. Justru kan marah itu jadi marah, jadi muncul gitu. Iya, dia ngejek saya. Kok saya nggak marah gitu. Jadi itulah, jadi motivasi, emosi itu bukan yang bisa kita kendaliin teman-teman gitu. Giving perhatian kita ke action kita, ya. Setelah kita memilih action kita, itu akan menginspirasi kita sendiri, akan membawa sesuatu hal yang membuat kita justru bersemangat untuk melanjutin itu. Ketika kita actionnya konsisten, ini yang akan terjadi. Kayak kita naik tangga, akan terus naik. Jadi start with ends in mind, create legacy, have a clear good value. Ini juga pesan dari si Mark ya. Oke, itu aja sih. Apa insight-nya, apa rencana ke depan, ini nanti kita obrolin ya. Saya pengen banget dengar dari teman-teman apa yang didapat dari buku ini. Oke, nah sekarang saya tutup stop sharing-nya. Silakan nih Bu Iin. Terima kasih banyak Bu Dian. Iya, sama-sama. Keren banget materinya. Emang kita nggak bisa peduli sama semua hal dan kita nggak bisa nolak juga bahwa semua hal itu harus ada. Kayak kita nggak bisa terus coba berpikiran positif terus, tapi ya kadang-kadang kita realitas aja kita tetap harus berpikiran negatif juga. Materi. Iya, iya. Oke. Nah, lanjut Bu Iin. Baik, terima kasih. Manggilnya apa nih? Saya Carmelito atau Michael? Mas Carmelito atau Mas Michael? Kalau di kampus akrab dipanggil Michael, Bu. Oh, Michael ya. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatannya, Mas Michael. Selamat malam. Assalamualaikum untuk semua teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat malam, Bu Dian, di sana.
masih asar ya. Di sini udah saatnya Isya di sini Teh. Mudah-mudahan sehat semuanya di sana, termasuk teman-teman yang semuanya hari ini bergabung juga. Terima kasih untuk kesempatannya. Untuk menghemat waktu, kita langsung mulai aja mungkin ya teman-teman. Kalau tadi Budian prepare banget nih, sudah menyiapkan slide, sudah menyiapkan PowerPoint. Jadi sebelum hari ini atau tepatnya dua hari Kamis atau Jumat lalu ya Budian ya, saya sama Budian sempat bahas. Ini kita mau seperti apa nih? Skemanya seperti apa? Apakah plek-plek kita bahas tentang bukunya atau bagaimana? Saya tanya sama Bu Ayu bilang santai aja sih Bu, ngalir aja gitu. Nah tadi pun Michael menyatakan ya obrolan santai begitu. Walaupun santai, kami sih tetap berharap apa yang kita bahas hari ini memberi manfaat ya untuk teman-teman semua, termasuk untuk kami. Secara jujur buku ini buku yang baik secara isi dan materi begitu. Cuma kalau untuk saya pribadi, saya baca buku ini banyak berhentinya. Kenapa banyak berhentinya? Karena merasa halaman sekian saya ngerasa ketampar sama buku ini. Terus saya tutup bukunya. Terus saya buka lagi saat saya sudah merasa lebih siap begitu, saya baca lagi, terus saya berhenti lagi karena ketampar lagi. Saya nggak tahu teman-teman yang sudah baca apakah ngerasa seperti apa yang saya alami. Kalau enggak berarti mungkin saya aja kalian berlebihan ya menanggapi buku ini. Dikasih waktu Gimana? 1 bulan baca sampai sekarang belum selesai Bu, karena gitu Bu. Belum selesai. Nah itu belum selesainya karena memang nggak ada waktu bacanya atau karena seperti saya berkali-kali tertampar nih Mas Michael gitu, nih. Sampai kadang, kok bener ya, kok realitas ini sama ya. Oh kayaknya buku ini diciptakan untuk kita ya gitu ya. Iya bener Bu. Untuk mengingatkan kita gitu. Makanya saya bilang memang tipikal buku ini memang bukan buku yang sekali baca selesai ya. Jadi bukan yang ada kan ya tema buku yang buku bacaannya memang cukup kurun waktu setengah hari udah selesai gitu. Ya. Tapi mungkin buku ini memang bukan yang bisa dibaca cukup sebentar gitu. Bukan artinya karena kita lama bacanya atau sulit dicerna, bukan. Justru kalau saya pribadi tadi yang saya sampaikan beberapa poin gitu ya, itu ini gue banget nih. Tapi saya nggak pingin ini terjadi. Ini gue menolak gitu, semacam nggak kayak gini gitu. Lebih banyak denialnya. Akhirnya udah tutup aja. Nggak happy bacanya gitu. Itu yang saya tangkap dari saat saya membaca buku ini begitu ya teman-teman. Tadi Budian sudah menyampaikan beberapa poin penting dari buku ini, walaupun banyak hal lagi sebetulnya yang cukup penting dalam buku ini. Cuma karena kan buku dengan halaman 243 ini nggak mungkin sebentar kalau kita nggak bisa kita bahas dalam waktu 1 jam begitu ya. Saya nggak siapin slide karena menurut saya juga memang ini sih alasan aja sih lagi-lagi, bukan karena saya nggak ngerasa ini, cuma memang saya nggak sempat aja bikin, jujur gitu ya. Jadi kalau saya tadi yang melanjutkan yang tadi beberapa poin yang Budian sampaikan gitu, saat baca judulnya buku ini kan cukup menarik dalam artian bodoh amat gitu ya. Padahal apa sih yang kita bisa bodoh amatin dalam hidup? Saya yakin 99,1% saat kita bilang saya nggak peduli, saat kita bilang saya nggak mau mikirin, itu justru lebih banyak mikirinnya dibanding nggak mikirin. Lebih banyak nggak bodoh amat ya dibanding bodoh amat ya. Kenapa? Karena tidak pernah ada satupun yang namanya kita masa bodoh sama sesuatu hal. Justru kita sangat peduli pada banyak hal. Semakin kita nggak peduli, semakin kita bilang menyatakan kita tidak peduli, justru makin banyak hal yang kita pedulikan. Dan itu kita bicaranya saya aja deh gitu. Itu yang terjadi sama saya. Jadi biologisnya kita justru bilang kita selalu peduli akan sesuatu. Kita kan lebih senang untuk mempedulikan sesuatu ya. Kita lebih senang melihat sesuatu baik visual maupun non visual. Itu kenapa makanya acara gosip lebih laris. Kenapa peduliin. Nah, karena mungkin itu kita akan faktanya kehidupan nggak pernah ada yang namanya masa bodoh. Kita selalu peduli.
di satu sisi hal yang positif ya, saat kita aware baik terhadap hal yang baik maupun yang kurang baik, kita selalu aware. Makanya segitu pedulinya kita sama orang, segitu pedulinya kita sama diri sendiri, agak sulit kalau kita bicara kita bodoh amat sama sesuatu. Itu yang poin pertama yang saya dapat dari buku ini. Yang poin kedua, saat kita peduli terhadap sesuatu, apapun itu gitu ya, baik hal yang positif atau hal yang kurang positif gitu, disitulah kita belajar untuk menghargai sesuatu. Kenapa? Karena kita melihat bahwa kita selalu percaya bahwa di balik hal yang baik, itu pasti tersimpan hal yang kurang baik. Di balik hal yang kurang baik, saat kita memandangnya secara positif, itu akan ada hal-hal yang positif. Karena kita memandangnya, kita menghargai sesuatu. Kita melihatnya bahwa hidup kita ini kan nggak cuma berwarna abu-abu ya, atau hitam dan putih saja gitu. Banyak warna nih dalam hidup kita nih, banyak warna. Nah, saat kita menghargai sesuatu, saat itulah kita bisa menyatakan bahwa ini hal yang bisa saya lakukan. Ini hal yang bisa saya lakukan, tapi tidak saat ini. Ini hal yang bisa saya lakukan, tapi saya tidak bisa menyelesaikannya dalam kurun waktu yang cepat. Saya butuh waktu untuk menyelesaikannya. Atau ini hal yang penting untuk saya, tapi saya harus berbagi dengan orang lain, karena saya tidak bisa menyelesaikan secara sendiri misalnya. Itu karena kita berangkatnya dari kita peduli terhadap sesuatu. Itu poin yang berikutnya yang saya tangkap dari buku ini. Yang poin berikutnya, kita gampang banget, kita mudah banget ketemu atau baca buku, dengerin cerita-cerita motivasi dari orang, maksud saya. Baik secara langsung maupun kita niatin untuk membaca buku atau ikut coaching gitu ya, motivasi itu segala macam. Nah, berangkat dari itu saya melihatnya banyak hal-hal justru yang dari motivasi tadi itu membuat kita menyadari bahwa banyak hal dalam diri kita yang perlu kita perbaiki nih. Semakin banyak hal motivasi yang kita dapat, kita paham bahwa kita belum sempurna, kita tidak sempurna, banyak hal yang perlu kita perbaiki. Bukan artinya terus kita jadi terus-terusan untuk menyadari bahwa kita punya kekurangan. Iya, pasti kita punya kekurangan. Nah, tapi dengan adanya motivasi ini, dengan kita semakin banyak nasihat-nasihat motivasi yang kita dapat gitu, kita jadi pribadi yang lebih baik gitu. Semakin meningkatkan pribadi kita jadi lebih baik, dan itu positif banget nih untuk kita. Nah, satu sebelum terakhir nih, Michael ya, pelajari dari buku ini sampai hari ini pun masih saya pelajari karena rupanya bukan hal yang mudah. Saya pribadi termasuk orang yang banyak hal yang saya pedulikan. Banyak hal yang saya pikirkan, banyak hal yang menjadi kalau tadi Budian bilang mencontohkannya ransel ya Budian ya, ransel yang kita bawa, ransel itu kan berarti kalau kita bicaranya ransel kan ukurannya cukup besar ya, kayaknya semua hal tuh bisa kita masukin tuh di dalam ransel. Saya termasuk orang yang seperti itu, jadi banyak hal yang saya peduliin, banyak hal yang saya pikirin. Semakin banyak hal yang saya pikirin, semakin banyak hal yang saya peduliin gitu. Hanya kita bicara bukan untuk orang ya, tapi untuk pribadi gitu. Itu berefeknya kurang baik untuk mental saya. Karena kepala saya dituntut jadi mikir terus. Kepala saya dituntut untuk jadi nggak memberhentikan kepala saya gitu. Kita butuh untuk rileks gitu kan ya. Kita butuh untuk lari sebentar dari segala apa yang kita pikirkan gitu. Tapi saat itu berdampaknya kurang baik untuk mental kita, bukan mental orang lain ya, tapi untuk mental kita. Saat itu mungkin kita harus berhenti dan untuk menyatakan kayaknya gue harus bodo amat deh. Karena saat kita terlalu, ya kapasitas kita itu kan punya masanya ya, kita punya batasnya, kita punya kapasitasnya. Tidak semua hal bisa kita pikirkan, tidak semua hal bisa kita selesaikan. Sekalipun kita mengerjakannya maksimal, kita mengerjakannya sepenuh hati, bolongnya tuh pasti tetap ada.
bolong yang sifatnya tidak kita sengaja ya. Kalau sengaja sih itu namanya memang kita nggak niat untuk melakukan dengan baik gitu. Tapi bolongnya karena nggak sengaja. Dan namanya manusia kan lumrah, kita nggak serta-merta semuanya sempurna tuh. Pasti ada bolong-bolongnya. Bahkan kita yang mengerjakan 100% niat aja tuh masih ada bolong-bolongnya gitu. Jadi itu. Jadi saat kita terlalu peduli pada banyak hal, itu efeknya tidak atau kurang baik terhadap mental kita, terhadap kesehatan mental kita. Ya kebayanglah kalau misalnya berefek negatif kepada kesehatan mental kita gitu kan, apa efeknya untuk kita kan kebayang ya teman-temannya. Nah ini akhirnya dari yang tadi saya sampaikan tadi tentang terlalu peduli banyak hal, tapi ada kuncinya juga nih dari buku ini. Kata buku ini bilang gini, kita cukup peduli pada hal-hal yang sederhana. Peduli tentang apa yang benar, mendesak, dan penting. Jadi kita pilih-pilih nih. Bisa aja sih, nggak masalah kita peduli. Jangan jadi orang yang antipati juga gitu kan. Kita kan makhluk sosial ya. Jadi harusnya kita tidak antipati akan sesuatu. Tapi kita peduli pada hal yang sederhana, kita anggap benar, kita anggap penting. Jadi kita pilih-pilih. Nah, kategorinya dari mana? Ya kategorinya kita yang tahu ya, hal-hal yang sederhana. Untuk diri kita, untuk lingkungan kita. Jadi nggak semua orang harus, nggak semua hal tuh harus kita peduliin. Itu mungkin dari saya, Michael. Terima kasih. Maaf kalau misalnya ada hal yang kurang berkenan atau kurang tepat mungkin teman-teman. Nah mungkin boleh ngalir aja gitu ya, Michael ya. Monggo kalau misalnya ada yang mau dibahas, mau didiskusikan gitu, kita sharing bareng di sini. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu In. Nih sama kayak saya. Saya sampai sekarang Bu belum selesai baca bukunya Bu. Karena itu saya lebih banyak nolaknya kayak enggak, gue nggak gini, tapi jadi males lah, nanti dulu lah. Kok gini sih, enggak, nanti dulu lah bacanya gitu-gitu terus Bu jadi ya Bu. Ternyata benar ya apa yang saya alami ternyata 11-12 dengan yang dialami Michael gitu ya. Nah, mungkin kalau ada teman-teman yang lain yang punya pengalaman mau berbagi atau mau nanya, boleh langsung raise hand. Atau mungkin boleh kalau misalnya audionya terganggu boleh langsung chat di chat aja boleh ya mungkin ya. Di kolom komentar. Sebenarnya saya sedikit cerita Bu, saya nggak beda jauh sama Bu ini soal yang mempedulikan sesuatu. Kayak kalau ada orang cerita sama saya peduli banget. Saya sampai kadang mikirin sampai malam gitu, saya nggak bisa tidur mikirin masalahnya orang. Tapi kalau dipikir itu masalah orang loh, bukan masalah saya. Ujung-ujungnya saya jadi capek sendiri juga ya. Besok paginya berangkat kerja telat, tugas kampus nggak kepegang, tapi itu masalah orang kok saya pikirin. Saya kayak yang tadi Bu Dian bilang enggak tuh susah ternyata ya Bu ya. Gak gampang. Iya, Kayaknya gampang sih bilang enggak. Ya. Perlu latihan ya Bu In. Jadi ngomong Betul. no itu butuh latihan gitu. Jangankan Michael, saya pun termasuk orang yang agak sulit untuk menyatakan tidak, menolak, entah itu sesuatu yang maksudnya gini, kalau mengatakan tidak untuk hal-hal yang tidak mengganggu atau merugikan kita mungkin nggak masalah ya. Tapi saat kita sulit untuk menyatakan tidak dan efeknya mengganggu waktunya kita, misalnya gitu ya, mengganggu jam istirahat kita gitu. Itu kan sama aja kita membantu orang misalnya gitu ya, tapi kitanya sendiri nggak kebantu nih. Gitu maunya kan ya kita juga tidak mengganggu kehidupan kita gitu kan ya. Tapi memang ya tadi Bu Dian bilang itu semuanya proses ya gitu. Jadi nggak yang pokoknya gue mau bilang enggak gitu. Itunya aja, niatnya aja gitu. Tapi pas begitu ketemu kondisinya, oh iya gitu. Iya aja gitu. Jawabannya cerita, iya. Apa ngomong-ngomong. Iya, nah itu dia gitu. Karena mungkin kalau saya ngelihatnya basicnya kan kita memang terbiasa untuk membantu orang ya. Kalau kita tuh menyatakan bahwa dengan kita membantu, kita merasa senang. Saat kita membantu orang lain, kita merasa bahwa kita bermanfaat nih untuk orang lain. Membuat kita menyatakan selalu iya gitu. Jarang untuk menyatakan tidak ke orang lain. Nah,
ya nggak salah juga sih, itu hal yang baik ya saat kita membantu orang lain, apalagi orang lain yang dalam kondisi sedang kesulitan. Itu kalau saya pribadi sih ngeliatnya memang hal yang baik gitu. Tapi harusnya kan sebaiknya sih tidak mengganggu kehidupan kita juga sebetulnya. Jadi memang kita harus berani untuk memutus mana yang bisa kita katakan iya, mana yang bisa kita katakan tidak. Tentunya dengan tanpa menyakiti, tentunya tanpa membuat orang lain kecewa begitu ya, dengan cara-cara yang baik. Harusnya sih orang bisa paham dengan kondisi kita. Monggo silakan Bu Dian mungkin punya tanggapan. Ini ada Bu. Bu Dian masih di mute. Bu. Mohon maaf Bu Dian masih di mute. Ya, ini saya lihat Romiansyah udah raise hand. Jadi saya Oh iya benar nih. Monggo Mas Romi. Ya. On cam dong biar gantengnya kelihatan Mas Romi. berikan kesempatan. Bisa aja lo lah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Michael. Senang sekali saya bisa dikasih kesempatan ketemu dua orang yang menurut saya luar biasa ini, Ibu Dian dan Bu Iin. Gini Bu, yang saya baca dari buku ini itu maknanya itu apa ya? Yaitu mengingatkan kalau kita tuh apa ya? Hidup di masyarakat yang demokratis dan bebas ini. Jadi kita tuh harus bersejalan dengan orang yang ibaratnya bisa kita bilang itu sebagai lawan. Nah, saya mengambil contoh di lingkungan kerja saya misal, gitu. Di lingkungan kerja kita tahu banyak yang namanya hal-hal yang ada positifnya, ada negatifnya. Nah, yang saya ingin tanyakan, bagaimana seseorang menghadapi masalah dalam suatu lingkungan. Yang kita tahu secara hati, itu kita harus peduli dengan apa yang ada di lingkungan itu. Nah, tapi secara otak, yang ada di pikiran, ngapain sih kita bantuin lingkungan ini, sedangkan apa yang kita sampaikan itu tidak pernah didengar. Nah, menurut Ibu sendiri, bagaimana kita menghadapi dalam situasi seperti ini, Bu? Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini menarik ya. Jadi pengen memberi sesuatu tapi udah tahu duluan nih, saya ngasih apa-apa juga nggak didengar gitu ya. Terus akhirnya jadi dilema nih, jadi saya ngasihin atau enggak ya gitu. Nah ini adalah sesuatu latihan. Kalau kita punya problems, ini tempat kita buat latihan. Ini ada problems dan kita ada dua pilihan gitu ya. Sekarang kembali ke apa yang mau kita peduliin gitu. Good value tadi. Apa value yang Mas Romi pegang? Ketika Mas Romi bilang, saya sih seharusnya bantu. Itu yang harus dicari tahu dulu. Apa yang mendorong saya mau, ini orang atau lingkungan perlu saya bantu. Itu ya. Setelah itu, kita lihat hasil, gitu. Tapi hasilnya nggak akan terjadi apa-apa, nggak akan ada yang dengar. Kita tanya lagi ke diri kita, apa yang akan terjadi? Kalau saya udah ngasih, ternyata nggak didengar orang, apa yang akan terjadi? Apa yang akan saya rasakan? Apakah itu jadi sesuatu hal penting, sesuatu yang kita peduliin, atau sesuatu yang kita bodoh amatin gitu? Itu yang bisa jawab diri kita, balik lagi. Kalau itu sesuatu yang menurut kita, oh kalau tentang mereka terima atau enggak, mereka mau dengar apa enggak, itu udah di luar kendali saya, dan itu udah di luar tanggung jawab saya, karena value saya adalah saya mau memberikan apa yang saya tahu dengan cara yang paling bagus yang saya tahu gitu ya. Dan yang saya pikir ini bisa ngebantu menurut saya gitu. Dan itu value saya, I will help others. I will stand for others people yang memang butuh. Itu value saya. Nah, ini good value. Good value artinya itu kontrolnya ada di kita. Gitu kan. Terus juga itu secara sosial itu konstruktif. Membantu orang dengan ilmu yang kita tahu, dengan info, wawasan, energi, waktu gitu ya. Itu good value. Nah, kalau bad value ya salah satunya adalah bahwa saya harus menjadi spotlight. Semua harus mendengarkan saya. Nah, itu sesuatu dalam kontrol kita enggak? Itu yang harus kita pikirin. Kalau itu bukan di dalam kontrol kita, itu masuk ke dalam keranjang bodo amat gitu.
Kalau menurut buku ini gitu ya. Dan menurut saya sih itu hal penting gitu. Untuk kita lebih kenal dulu apa value saya, apa yang membuat saya menjadi pondasi gitu. Saya mau membantu atau mau kasih saran apa pendorongnya. Dan kasih boundaries. Boundariesnya apa? Saya akan ngasih apa yang saya tahu, apa yang saya punya untuk hasil, untuk didengar atau enggak. Saya kembalikan ke orang-orang gitu. Gitu sih, nggak tahu nih ngebantu nggak Mas Romi? Ini Bu Iin kalau mau Sejalan sih nambah. Bu, cuman saya hanya ragu gitu. Ragunya tuh ketika saya udah menyampaikan itu, oke, buat saya fine gitu, nggak apa-apa. Tapi yang saya lihat di lingkungan ini berefeknya mungkin akan negatif dengan saya sendiri. Oh, ini nggak bisa dilanjutin. Tapi secara tidak langsung apa yang saya diberikan itu tidak pernah didengar gitu. Terima kasih Bu. Ya. Kalau boleh tambahin, mungkin masih ada waktu kan ya Mas Michael ya? Masih Bu. Pertanyaannya Mas Romi tadi mungkin banyak dialami oleh banyak orang ya. Jadi hal-hal yang skeptis gitu ya saat mau menyampaikan pandangan, saat mau menyampaikan pendapat, tapi sudah tahu hasilnya akan seperti apa gitu. Tanya, tujuan kita untuk menyampaikan pendapat itu untuk apa? Kalau memang kita punya value tadi ya gitu, jadi nggak usah khawatir akan seperti apa nanti tanggapannya. Kita sudah sampaikan, jadi jangan akhirnya lantas membuat kita jadi malas gitu ya. Jangan kita membuat kita mundur sebelum berperang gitu. Ya perang aja dulu, mau nanti mati ketembak atau mati ketusuk kan itu nanti masalah di lapangan ya gitu. Itu kalau menurut saya gitu. Tapi memang tidak semudah yang tadi Mas Romi juga bilang bukan hal yang gampang pasti. Karena apa ya, kalau ibaratnya gini, jelas-jelas sudah tahu akan seperti apa, ngapain kita lakukan gitu. Kecuali kalau memang kita nggak tahu nih akan seperti apa nanti efeknya gitu. Kan kita berharap saat kita menyampaikan sesuatu, masukan yang positif misalnya, kita berharap akan ada perubahan misalnya. Jadi kalau tidak ada perubahan ya ngapain kita sampaikan gitu. Nah, itu yang akhirnya membuat kita jadi jadi sayang aja gitu. Kita punya banyak ide misalnya gitu ya. Kita punya banyak gagasan, kita punya banyak ini gitu. Kenapa harus mentok karena nanti pasti dicuekin, pasti nanti begini. Ya, itu saya sih nggak sarankan kalau kayak gitu ya. Kita punya banyak kemampuan potensial gitu, kenapa harus diberhentikan gitu hanya karena kita skeptis akan sesuatu. Begitu mungkin Mas Romi, dan mungkin untuk teman-teman juga yang sedang mengalami hal yang sama. Terima kasih Bu In dan Bu Dian. Sama-sama Mas Romi. Ini ada Maizahtul ya, Mas Michael. Ada yang ini mau tanya atau mau share atau apa mungkin? Mbak Maizatul, boleh. Mau minta pendapat, Bu. Oh, minta pendapat, silakan. Atau apapun lah. Oh, itu bukan minta uang loh. Kalau itu saya nggak bakal bisa loh soalnya. Iya. Perkenalkan, nama aku Maizatul atau dipanggil Ana. Gini Bu, aku adalah seorang penyintas mental illness bipolar. Kemarin bulan Juli 2021 aku didiagnosa bipolar fase depresif. Semenjak aku udah 5 bulanan ini, karena aku ngerasa aku kayaknya nggak perlu obat lagi deh. Karena kan banyak yang bilang juga kan takut kecanduan sama obat gitu kan. Akhirnya aku ngeberhentiin untuk minum obat. Totalnya sekarang selama 5 bulan terakhir ini aku jadi makin kalau ketemu orang jadi gemeter, jadi panas dingin, takut, bahkan sampai nyakitin diri aku sendiri gitu Bu. Gimana sih Bu rasanya buat ngilangin rasa-rasa takut kayak gitu? Karena kayak ngeganggu aja gitu. Lagi ngomong kayak gini aja pun aku gemeter, kayak rasanya pengen nangis gitu. Gimana ya? Ya. Silakan Bu Dian, monggo. Ya, Ana nih, aduh, thank you udah mau sharing teman-teman gitu tentang kondisi Ana. Jadi
Kalau menurut saya tentang berhenti obat atau nggak berhenti obat itu perlu konsul ke ahli. Jadi kalau dapatnya dari psikiatri, konsul dulu. Konsul dulu, sampaikan kekhawatirannya anak, sampaikan pertanyaan yang masih anak bingung. Misalnya apa sih dampaknya ke saya kalau saya terus-terusan, atau rencananya psikiatri ini gimana? Mau sampai kapan minum obat ini dan sebagainya. Itu diperjelas. Tapi saya sangat tidak menyarankan sebenarnya kalau kita berhenti atas keputusan sendiri. Karena bagaimanapun perlu ada masukan ya, pertimbangan dan analisa dari ahlinya gitu. Terus kalau untuk ya terkait dengan pembicaraan kita ya, untuk mengatasi hal-hal yang masih ada di kepala, ada di hati kita gitu ya. Menurut saya kita terima, misalnya kita terima bahwa saya masih mengalami periodik itu, terima kondisi itu, terus kita temukan hal-hal apa yang ternyata cukup bisa membantu kita elevate, meningkatkan ya mood kita, apa sih yang dirasa paling mudah dilakukan, paling mungkin dilakukan, dan jangka pendek dulu aja gitu. Misalnya menurut anak, saya tuh akan ngerasa lebih tenang kalau misalnya, tapi hal positif ya, kalau misalnya sejauh ini self harm itu bisa membantu saya lebih tenang, tapi itu hal negatif. Jadi kita perlu mencari hal lain. Cari hal lain yang membuat anak bisa lebih tenang, tapi in a good way. Entah itu dengerin musik, entah itu latihan nafas relaksasi, bisa cari di YouTube ya, atau lakukan hobi. Emang tidak mudah dengan periode depresif ya, apalagi dengan bipolar, periode naik turun, itu bisa coba ditemukan cara dan terus berkonsultasi dengan ahli. Itu sih kalau saya ya. Jadi tetap melakukan hal-hal yang tadi yang paling mungkin, jangka pendek nggak apa-apa, dan rutin aja dulu. Misalnya di kamar bikin nggak enak, lebih enak keluar ketemu jalanan ya, misalnya jalan pagi, bergerak itu membuat emosi kita, ternyata kita makhluk, kita ini sebenarnya animal yang butuh nature. Jadi dengan kita mengurung diri kita itu terus-terusan di kamar atau di rumah, terlebih kita lagi gloomy gitu ya, itu akan sangat membantu kita ketemu dengan nature. Entah itu cuma jalan sekeliling komplek, entah itu apa ya istilahnya ya di taman depan rumah gitu. Itu bisa membantu mood kita lebih bagus karena pada dasarnya itu salah satu temuan dari penelitian bahwa itu bisa membantu kita lebih mengalahkan si rasa gloomy-nya, down-nya gitu. Jadi menurut saya tetap dengan rapi dan tetap konsul itu tetap menjadi hal terbaik untuk saat ini. Ada tambahan Bu. Tapi menurut saya Ana, it's a very good job untuk kamu tiap pagi bisa bangun, tiap pagi bisa nyalain Zoom seperti ini, ikutan acara ini, itu luar biasa. Saya appreciate banget, salut buat Ana, udah sampai sejauh ini, keren banget. Terusin. Kalau saya untuk Ana, jadi saya nggak kenal Ana sebelumnya, Ana juga nggak kenal saya atau dengan yang ada dengan peserta yang lain. Saya nggak tahu apakah Ana kenal dengan teman-teman yang ada di sini atau enggak. Tapi saat Ana menyatakan apa yang tadi Ana sampaikan, itu butuh keberanian pastinya. Bukan hal yang mudah untuk menyampaikan saya seperti ini, saya seperti itu, walaupun kita saling belum kenal begitu ya. Tapi kan bukan hal yang mudah untuk mengakui. Saat Ana menyatakan seperti itu tadi, itu bagian dari Ana mengakui tentang kondisinya Ana. Saat Ana mengakui, artinya Ana menerima kondisi Ana. Tidak berusaha menolak, tapi justru tadi pertanyaannya gimana caranya. Ini kondisinya tadi takut, tadi kalau nggak salah sempat bilang bicara aja nih gemetar gitu ya. Tapi Ana melakukan. Karena kalau memang tidak melakukan justru kan tidak muncul nih gitu ya, tidak ikut gabung di sini misalnya, bahkan tidak ikut berdiskusi, ikut bertanya gitu ya. Walaupun mungkin tangannya gemetar tadi Ana sampaikan, mungkin keluar keringetan misalnya, tapi
muncul gitu, melakukan hal tersebut gitu, berarti berhasil untuk menekan kondisi-kondisi yang Ana alami sebetulnya. Dan itu hal yang perlu terus dilakukan, walaupun mungkin tidak yang secara drastis gitu ya, tidak yang langsung gitu, secara perlahan tapi pasti, sedikit-sedikit tapi continue gitu ya. Itu akan lebih akan jadi hal yang positif untuk Ana. Begitu ya Ana ya, tetap semangat ya. Iya, makasih Kak. Sama-sama. Aduh, saya dipanggil Kak, senang banget saya. Oke, dari Ini ada. satu. Ada lagi yang masih mau di ini? Kalau enggak kita lanjut, ada Mas Fani nih dari SM juga. Iya, makasih sebelumnya ya. Mau isi minta pendapat sih sebenarnya. Kan dari buku ini kan emang udah banyak yang bisa kita dapat gitu. Gimana cara kita untuk tidak selalu mengiyakan suatu ajakan atau apapun itu ya. Tapi di suatu posisi saya mau minta saran nih. Kayak kita tuh capek aja gitu. Kita udah melakukan sesuatu yang kayak lebih gitu, apapun udah kita lakuin, tapi kayak semua yang kita lakuin itu kayak nggak dianggap aja gitu loh. Apalagi kalau udah dengan dibanding-bandingin gitu, dikira apatis atau apapun itulah, sekiranya yang kayak usaha yang kita lakuin itu kayak nggak ada nilainya gitu, nggak ada value yang menarik di hadapan orang. Itu tuh gimana ya buat cara menyikapinya? Kayak kita udah ngerasa bodoh amat aja gitu, tapi di suatu malam atau pasti kan yang namanya overthinking, capek sama kayak gitu pasti ada. Saya cuma mau minta saran itu aja. Mau siapa duluan, Bu Iin? Oke, Bu Dian atau saya? Oke, saya duluan ya. Sudah. Selamat malam Mas. Panggilannya Mas Fani ya tadi ya, kalau nggak salah ya? Iya ya. Iya, betul ya Mas Fani ya. Betul. Kayaknya Mas Fani lagi pusing banget. Tadi saya sempat lihat raut mukanya. Saya juga lagi pusing Mas Fani, jujur. Pusing banget. Tapi mudah-mudahan nggak terlalu kelihatan ya. Jadi sebetulnya tadi yang ditanyakan oleh Mas Fani kan sebetulnya kurang lebihnya sama dengan yang tadi penanya pertama ya Mas Romi ya. Jadi apatis, kalau saya melakukan A, salah. Saya melakukan B, nggak kelihatan, dianggapnya nggak melakukan gitu ya. Saya melakukan C, dibilangnya melangkahi misalnya gitu ya. Jadi kok ke kiri salah, ke kanan salah, ke depan salah, ke belakang salah. Ya udah deh, saya diam aja kalau kata Mas Fani tadi. Oh kayaknya nggak ada value-nya tadi katanya. Balik lagi ya Mas Fani, kita tujuan kita atau value yang kita melakukan apa sih? Jadi jangan merasa, bahkan kalau saya menganaloginya begini, kita nggak ngapa-ngapain aja tuh kita bisa kenapa-napa. Kita di tengah jalan, jalan di pinggir jalan aja gitu ya, yang di jalan yang seharusnya kita jalan tempat pejalan kaki misalnya, itu kita bisa kenapa-napa. Jadi sama aja kayak hidup kita Mas Fani, kita melakukan atau tidak melakukan, kita tuh bisa kenapa-napa sebetulnya. Pilihannya kita mau melakukan atau tidak gitu Mas Fani. Tapi kita lihat nih, kita bisa melihat apa-apa yang kita bisa jawab pakai A, pakai B, pakai C misalnya gitu ya. Itu kita yang tahu kan, kita ada di dalam situasi tersebut. Tapi sebaiknya sih jangan sampai akhirnya kita membuat kita tadi, bahasa saya tadi ya skeptis, apatis gitu ya. Itu nanti kita jatuhnya ya sayang banget, kita punya potensi, kita punya kemampuan, kita punya berbagai hal positif dalam diri kita gitu. Tapi kita karena hal-hal yang tadi kita anggap semua nanti pasti begini, nanti begini, nanti begini. Itu kita udah membentuk opini yang negatif sebetulnya kayak tanpa kita sadari. Dan itu pertimbangannya sih kurang baik kalau buat saya. Silakan Bu Dian, monggo. Ya, jadi kembali lagi ya, pilihan ada di tangan kita. Tentukan apa yang penting buat kita. Penilaian lingkungan penting nggak? Memang itu akan mengganggu kita, tapi jangan sampai itu mengubah kita. Gitu ya. Kalau ada orang yang nggak keganggu karena
disalahin, wah itu kayaknya agak-agak nggak normal tuh. Wajar dong kita disalahin, merasa nggak enak gitu. It's okay banget, wajar banget. Tapi jangan sampai itu motong kita gitu. Jangan sampai itu ngecilin kita. Mereka boleh kasih dampak yang nggak enak, tapi jadilah tetap diri kita dengan value, dengan good value yang kita akan peduliin gitu. Bawa itu terus di lingkungan apapun. Itu yang justru key pointnya di situ ya. Terus terkait lingkungan nih, tapi saya nggak kuat Bu ngadepin lingkungan. Ada 3 hal yang bisa kita ambil, Mas. Mungkin buat teman-teman juga. Ada 3 hal yang paling mungkin ya. Mungkin ini yang saya tahu, ada 3 hal. Yang pertama, kita harus tanya, kita bisa ubah ini enggak? Yang kedua, saya bisa Pak dapat tempat lain selain tempat ini. Jadi you just go from this toxic environment. Itu pilihan kedua. Pilihan ketiga, oke, aku nggak bisa kemana-mana. Ini tempat yang paling mungkin terima aku dan kayak gini lah gitu. Berarti yang bisa saya lakukan adalah saya ngurangin negative emotion everyday. Aku nggak akan meledak karena aku udah kasih space di kepala aku. Jadi ini intinya kita mindfulness, relaksasi. Jadi ada tiga pilihan itu. Mas Fani yang bisa tentukan. Saya bisa ubah nggak gitu. Kalau saya bisa ubah gimana caranya? Misalnya saya ngomong langsung, saya ungkapkan keberatan saya gitu ya. Maaf ya Pak, saya ngerasa saya udah ngelakuin gini, ini datanya, tapi saya nggak dapat feedback yang kondusif nih dari Bapak atau dari lingkungan gitu ya. Menurut Bapak gimana? Tetap dengan cara terbaik yang kita tahu dong gitu ya. Bukan langsung agresif gitu ya. Tapi kita dengan cara yang kita tahu ini paling baik lah. Kita bisa ubah nggak apa caranya? Atau yang tadi saya pindah aja, ini udah nggak sehat buat saya pindah. Ada tempat yang lebih bagus buat saya, pindah. Yang terakhir kalau nggak bisa pindah juga, kita nggak bisa pindah, kita nggak bisa ubah. Apalagi kita terima, tapi kita tetap harus jaga mental kita. Kita harus tahu cara kita ngeluarin sampah-sampah itu gitu. Kita harus bisa ngedetox si racun itu. Apa cara yang paling pas buat Mas Fani? Entah itu relaksasi, entah itu jalan-jalan sebentar gitu ya, ngelakuin hobi lain, lakukan lain yang lebih bermakna, bisa membuat self-esteem lebih besarnya ya, lakukan aja itu. Jadi besokannya kembali ke wilayah yang toksik ya, oke, ya yang ketemu lagi, tapi nggak apa-apa, udah saya kosongin botolku, keisi lagi penuh, sampai rumah kosongin lagi. Besok penuh lagi, sampai rumah kosongin lagi gitu loh. Jadi 3 pilihan itu yang bisa dipilih Mas, menurut saya. Tapi jangan berubah aja. Artinya good value tetap dibawa. Gitu ya. Ini gimana? Udah jamnya? Masih boleh lanjut atau gimana Mas? Ya, sudah jam 8 ini. Mungkin satu penanya terakhir boleh ya Bu ya? Tapi ini ada dua juga nggak apa-apa ya Bu ini ya? Monggo silakan nggak apa-apa mungkin. Atau mau nanya dulu aja mungkin biar lebih itu, atau mau silakan. Ya mungkin digabung aja 2 pertanyaan ini. Boleh. Nanti dijawabnya nanti setelah ada 2 penanya ya. Oke, siap. Monggo Pak Sudarmanto dulu, setelah itu Pak Saiful sebagai penanya terakhir. Oke, baik. Terima kasih Mas Carmelito. Terima kasih Bu In. Ya. Saya mau nanya apa ya? Mau nanya tanggal hari ini Pak, tanggal 26 Pak, tanggal 25 Pak. Lah iya itu. Ya betul itu. Kadang-kadang kita susah mengungkapkan sesuatu nih. Nah, ketika kita mengungkapkan sesuatu, membuat orang lain sakit hati, kecewa dan lain sebagainya. Dan itu kita biarkan aja. Karena kalau menurut saya yaitu masih dalam kondisi wajar lah, manusiawi seperti itu. Tapi seringkali kebablasan mendiamkannya, seolah-olah kayak mendiamkan seperti itu. Kayak suatu yang dibilang pembiaran. Tapi kalau menurut saya karena saya pecinta yang naturalis, naturalis itu ya kayak di hutan lah, rumput
seberapapun rumput yang nggak akan tinggi, nggak akan gede gitu kan, segitu-gitu aja. Pohon jati ya suatu saat akan tinggi seperti itu, walaupun baru ditanam seperti itu. Jadi beberapa pihak, beberapa orang di lingkungan kita, di sekitar kita, ada yang lebih menonjol dan perkembangannya lebih cepat seperti itu. Nah ini memang seolah saya ada unsur pembiaran gitu, karena memang saya ya udah ini saya mau ngomong apa jadi bingung nih. Jadi yang sering dikomentari adalah melakukan pembiaran, walaupun menurut saya itu masih dalam koridor yang normal, masih dalam frame lah. Kalau misalnya nanti overlap, itu ya saya tegur. Selama tidak overlap, ya saya biarin seperti itu. Nah ini kadang-kadang juga saya berpikiran apakah saya terlalu membiarkan, apakah pembiaran ini juga berefek positif. Seringkali memunculkan konflik, yang konfliknya bisa jadi gede. Ya walaupun seiring dengan jalan waktu, itu konflik itu meredup dengan sendirinya. Karena moto dari pemadam kebakaran, pantang pulang sebelum api padam. Jadi datangnya belakangan, biar api padam dulu. Pun yang ingin dipendapat dari Ibu, sampai batas mana nih pembiaran itu bisa dilakukan seperti itu, atau boleh dikatakan ukuran atau batasan kita melakukan suatu pembiaran seperti itu. Terima kasih. Oke, Kita terima jawab kasih langsung pertanyaannya, Pak Sudarmanto. Kita jawab sebentar dulu aja kali ya. Oh, iya, Kalau boleh, dari boleh. saya sih gini ya. Tadi Pak Sudarmanto udah bilang sendiri, pembiaran ini ujungnya bisa meledak. Kayaknya udah ada jawabannya berarti ya nggak Bu Iin? Kalau pembiaran ini ujungnya ternyata nggak bagus, berarti pilihannya adalah kita jangan biarkan sekecil apapun itu gitu. Balik lagi boundaries gitu ya, boundaries atau kita ingin say no atau kita ingin meng-create lingkungan atau meng-create teman-teman atau staff yang lebih bagus, kuncinya itu adalah konsisten dan continue. Ketika ada celah, kita nggak konsisten, kita nggak continue, orang akan nganggap, ini aturan main-main. Karena kadang-kadang dibawahin, kadang-kadang enggak gitu. Akhirnya dia dapat celah, dia akan lihat, nggak apa-apa lah gitu. Padahal tadi dikatakan, tapi kalau dibiarin bisa, ini berpotensi meledak gitu. Jadi menurut saya sih kuncinya, apa value yang memang pengen ditanamkan, dan kecil apapun itu baru mulai, kita perlu tetap tegas gitu, konsisten, continue setiap saat. Menurut saya gitu sih. Saya tambahkan sedikit ya, mungkin Bu Dian ya dan Pak Sudarmanto. Pilihannya ada di tangan kita memang. Tadi Bu Dian sudah singgung bahwa Pak Sudarmanto sudah tahu sebetulnya pilihannya, sudah tahu jawaban apa yang harus dilakukan sudah. Cuma hati kecil sepertinya masih menolak gitu ya. Jadi butuh penguatan sepertinya. Nah, Pak Sudarmanto bisa cari penguatan-penguatan tersebut sehingga Pak Sudarmanto tinggal melakukan karena sudah tahu. Kenapa? Karena itu tadi yang disampaikan. Ini kan cuma tinggal nunggu waktu aja nih. Meledak hari ini atau meledak minggu depan. Nah, kalau meledaknya hari ini efeknya ABCDE, meledaknya minggu depan ABCDEFGH ya. Lebih banyak sebetulnya. Nah, kalau memang kita punya kesempatan untuk menyelesaikan atau mencari solusi sekarang, kenapa harus dibuat sampai meledak dulu begitu Pak Sudarmanto? Tinggal cari celah-celahnya aja, walaupun hasilnya yang tadi masih ada keraguan, masih ada kebimbangan dan segala macam gitu ya. Tapi iya harus diselesaikan. Gitu. Pak Sudarmanto yang ada dalam kondisi tersebut bukan harus ya, malah sepertinya sudah lebih tahu. Gitu. Mudah-mudahan membantu ya Pak Sudarmanto, bukan malah tambah bingung. Bisa jadi tambah bingung. Aduh, jangan dong Pak. Kalau tambah bingung berarti harus ada sesi berikutnya. Nih. Karena maksudnya gimana tuh Pak? Konflik itu asik Pak. Karena semakin banyak konflik, semakin ketahuan kalau kita hidup Pak.
Kalau nggak ada Ya. kalau nggak ada konflik ya kita nggak hidup, Pak. Jadi tahu karakter Karmel itu seperti apa, karakter Anton seperti apa, seperti itu. Jadi tahu seperti itu. Ketika Karmel itu lagi meledak ya kita siram pakai air. Ketika Anton meledak ya kita siram pakai abu gitu, pakai pasir misalnya. Seperti itu. Jadi ya asik juga sih. Ini maksudnya Oh, apa nih? berarti- Mau lempar air sama abu nih? Maksudnya dendam secara pribadi? Sudah mantap. Kalau Karmel itu kan api yang dari kayu gitu. Jadi disiram pakai air. Tapi kalau Anton itu api yang dari kabel listrik. Jadi kita siram pakai pasir. Sama-sama Aliran disiram tapi semesta alam, Bu, ininya beda ya. teman-teman. Apa medianya beda begitu ya, Pak ya? Oke, mungkin dari Pak Saiful. Ya, terima kasih Pak. Mbak, saya bukan ya. Terima kasih sebelumnya. Saya ingin sharing dulu Bu ya sebentar masalah yang apa itu Dinda siapa itu ya tadi yang cewek itu. Karena juga pernah dialami oleh saya. Pertama bagi Dinda siapa itu tadi? Ana, Pak, Ana. Bu Ana ya, itu banyak konsultasi dengan rekan-rekan yang positif. Banyak bergaul dengan teman-teman yang mungkin lebih senior yang bisa ngasih motivasi terhadap Adinda Anas tadi. Yang kedua, kita harus mempunyai self confidence bahwa our life is ours, your life is yours, not another's. Kehidupanmu itu milik kamu sendiri, bukan milik orang lain. Jadi kamu harus percaya diri dan jangan menggantungkan hidupmu terhadap orang lain. Ketika kita tidak menggantungkan hidup terhadap orang lain, maka kita mempunyai self confidence. Sehingga kita pede. Komunikasi dengan siapapun kita pede. Wong kita tidak meminta apapun terhadap orang lain. Kita tidak berharap apapun terhadap orang lain. Kita hanya ingin konsultasi, ingin sharing, ingin apalah. Yang pasti kita tidak berharap sesuatu yang wah dari orang lain. Karena kita ketika berharap sesuatu dari orang lain, yang apa itu, kemudian kita tidak dipedulikan oleh orang lain, maka percaya diri kita itu menjadi down sekali. Sehingga kita tidak mempunyai percaya diri. Itu yang saya alami dulu. Saya lagi di jalan, maaf Bu, saya lagi di jalan karena mendengar curhatan Adinda Ana itu tadi saya minggir dulu gitu. Karena curhatan Adinda Ana itu yang pernah juga dialami oleh saya. Ingin bertanya Bu, saya dalam menerapkan kerja itu tiga hal, cepat, tepat, tegas. Itu dalam kerja saya, cepat. Jadi ketika saya ada proyek atau kerjaan, itu harus cepat, tepat, dan tegas. Tidak boleh melempem ada apapun itu. Kalau tidak sesuai dengan prosedur, maka akan saya cut, akan saya putuskan apapun itu risikonya. Apapun itu, kemudian teman saya atau saya kejam, Pak. Apapun kemudian mau melawan seperti apapun itu urusan risiko. Yang pasti saya tegas di situ. Tetapi ketika saya bertindak tegas, orang lain yang saya kasih tindakan itu kemudian collab atau apalah itu ya. Kemudian mengalami sesuatu yang tidak diinginkan sama sekali umpama mereka collab, bangkrut, atau masuk penjara, apalah itu. Ketika saya pulang, itu menjadi kepikiran untuk saya. Hari-hari saya kepikiran, bahkan saya kadang sampai berpikir, apalah arti hidup saya. Kalau saya harus menjerumuskan orang, membuat orang begitu, dengan tindakan tegas itu tadi. Selalu kepikiran. Sampai kadang-kadang bisa tidur gitu. Pak Saiful, saya potong. Bagaimana Langsung cara ke Pak Saiful. Cara mengatasinya. Izin saya potong sedikit, bisa langsung ke intinya Pak, mengingat sudah hampir 8:30 kita Pak.
bagaimana cara menghilangkan rasa kasihan, rasa apa itu berpikir saya terus-menerus dengan orang yang kita tindak tegas itu. Menghilangkan rasa kasihan, menghilangkan ini. Bodoh amat lah istilahnya yang seperti yang judulnya tadi, bodoh amat dengan mereka apapun mereka itu. Monggo Bu Dian, Bu Iin boleh dijawab. Oke. Ya, makasih ya Pak. Yang pertama saya terima kasih banyak Pak, Bapak sudah berhenti nih, udah minggir dulu ya untuk memberikan semangat untuk teman di sini, itu luar biasa. Dan juga tentang pertanyaannya Pak, itu menurut saya karakter Bapak berarti kan penuh dengan empati ya, penuh dengan empati, artinya juga memikirkan bagaimana ya kelanjutan dari orang ini gitu, yang sudah ditindak tegas tadi. Kita perlu berpikir banyak sisi kalau menurut saya ya. Dengan kita bilang kita terkadang pilih negatif untuk mencapai hal positif loh. Dalam buku ini dibahas ya, choose your suffer. Pilih mana hal negatif yang perlu kita jalanin. Karena untuk kita dapat sesuatu memang banyak hal-hal yang nggak enak yang kita perlu jalanin kan gitu. Termasuk bertindak tegas. Bertindak tegas itu kita harus siap bahwa kita nggak bisa membahagiakan semua teguh value, aturan gitu ya. Pasti orang-orang yang nggak sejalan dengan aturan itu akan ngerasa nggak happy pasti. Tapi kan di balik itu kita paham kenapa aturan yang kita tanamkan ini perlu. Apa arti apa yang akan terjadi kalau saya membiarkan orang ini berada di situasi yang nggak benar tadi. Kemungkinan jeleknya apa? Kemungkinan bagusnya apa ketika saya menindak tegas dan orang ini berhenti melakukan hal yang negatif tadi. Apa bagusnya buat dia. Kadang-kadang kita perlu men-switch gitu. Men-switch pikiran kita. Oke, ini suffer yang saya pilih. Membuat orang lain sedih. Itu suffer loh. Ini suffer yang saya pilih membuat orang lain sedih. Tapi saya melakukan itu karena saya berdiri di atas value yang saya punya. Yaitu apa? Gitu. Dan saya tahu dengan tindakan saya ini, orang tersebut bisa mendapat sesuatu yang lebih baik. Dia bisa menebus kesalahan dengan cara yang bagus. Setelah dia menebus kesalahan, dia bisa memulai kehidupan baru dengan lebih tenang. Misalnya seperti itu ya. Jadi selalu temukan hal baik dari hal negatif yang kita seakan-akan negatif. Tapi itu sebetulnya bukan hal negatif gitu. Bapak juga mungkin paham. Yang Bapak lakukan semua hal positif ya, dengan tegas, berpegang pada aturan. Dan aturan itu kan disepakati dong oleh semua gitu ya, norma tersebut. Jadi kita melakukan hal baik dan kita harus siap bahwa kita nggak bisa membahagiakan semua orang. Itu boundaries tadi. Kita nggak bisa playing hero all the time gitu. Kita nggak bisa jadi pahlawan untuk semua orang. Yang kita bisa lakukan adalah kita menjadi pahlawan untuk ya, hal yang kita tahu benar dan adil gitu kan. Jadi itu suffer yang kita pilih untuk menjadi ya bertindak tegas tadi. Menurut saya sih itu ya Pak. Ya, tambahan mungkin sedikit ya Bu Dian, untuk Pak Saiful, kita ini kan bukan alat pemuas untuk semua orang ya. Jadi apapun tindakan kita, apapun hal yang kita lakukan itu bisa menyenangkan orang, tapi juga bisa membuat orang tidak senang sama pilihan kita, sama apa yang kita sudah lakukan atau putuskan atau lakukan begitu ya, tindakan itu. Lagi-lagi kita bukan pemuas semua orang. Kita setiap keputusan kita pasti akan ada pro, akan ada kontra. Tapi saat kita sudah melakukan, saat kita sudah memutuskan, saya yakin bahwa keputusan tersebut kita lakukan dengan pilihan, dengan pertimbangan, dengan pemikiran yang matang begitu ya, bukan hanya ujuk-ujuk melakukan pilihan melakukan ini begitu, itu enggak, pasti ada pilihan ada pertimbangan-pertimbangannya begitu. Jadi bukan serta-merta langsung diputuskan, itu pasti ada pertimbangan-pertimbangan. Sekalipun dengan pertimbangan selalu tetap akan ada efek domino begitu ya. Pro dan kontra itu biasa gitu dalam ini. Yang penting tadi Bu Dian sudah singgung juga, kita punya value, tadi Pak Saiful gitu. Walaupun memang sisi lain atau sisi kirinya Pak Saiful masih ngerasa, aduh gimana ya kalau saya begini nanti orang ini kasihan, orang ini begini kasihan gitu. Tidak selalu bahwa
kasihannya kita, empatinya kita ke orang itu membawa efek positif untuk orang tersebut. Bisa jadi kasihannya kita kepada orang tersebut justru membawa hal yang kurang baik untuk dia. Kita hanya perlu memberikan gambaran bahwa apa yang kita putuskan bukan untuk menjatuhkan. Apa yang kita putuskan itu bukan untuk menyakiti atau bagaimana gitu ya. Tapi untuk membawa kebaikan. Apapun yang Pak Saiful sampaikan memang pada saat itu pasti orang nggak akan bisa terima ya, karena sedang dalam kondisi pemikirannya adalah pemikiran negatif gitu, pemikiran buruk gitu. Apapun yang kita sodorkan gitu, pemikiran-pemikiran positif itu nggak akan masuk ke kepala orang yang sedang ada dalam mindsetnya pemikirannya buruk gitu, akan sulit. Tapi saat Pak Saiful melakukan secara kontinu gitu ya, konsisten kontinu gitu, itu sih pasti akan berbuah hasil sih Pak. Itu kalau dari saya. Sukses ya Pak Saiful, jangan berhenti untuk tegas tadi ya. Yes. Makasih. Sama-sama Bapak. Baik, mengingat jam sudah mendekati pukul 8:30 ya. Terima kasih juga nih buat Ibu Dian, buat Bu Iin, buat teman-teman yang tadi udah nanya, buat teman-teman yang udah aktif. Saya mau ngingetin buat teman-teman yang tadi sudah aktif bertanya, ada 5 orang tadi. Ada Mas Romi, ada Mbak Ana, Mas Fani, Pak Sudarmanto, dan Pak Saiful. Nanti boleh DM ke akun Instagramnya Himakum ya, ada hadiah menarik yang menunggu. Nah, buat teman-teman yang lain, monggo boleh diikuti step-step ini untuk mengambil sertifikat. Terlihat ya? Saya share screen. Nah, teman-teman mungkin boleh, jangan lupa di screenshot ya, tadi sudah saya ingatkan di awal. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Iin, Ibu Dian, kepada rekan-rekan juga yang lain yang sudah menyempatkan diri untuk hadir. Terima kasih Ibu-ibu, ini sharingnya luar biasa banget. Banyak yang saya ketampar sendiri Bu. Beneran. Kayaknya saya harus bisa lebih baik lagi. Jadi bukan saya juga harus bisa menerima bahwa saya tidak sempurna ya. Bahwa kita nggak bisa menyesuaikan dengan keinginan semua orang. Kita harus bisa dengan seperti apa yang semua orang mau ya Bu ya, tadi Bu Iin bilangnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mungkin tadi ada titipan salam dari sebelum ditutup boleh sedikit ada yang saya sampaikan tidak, Mas Michael, sebelum ditutup? Boleh, Bu. Sama Ya, sebagai sedikit aja ya. dari Bu Iin dan Bu Dian. Terima kasih untuk kesempatan untuk hari ini, teman-teman. Salam kenal semuanya. Apa yang sempurna begitu ya. Kita sama-sama selalu belajar dan memang harus belajar. Setiap hari adalah belajar. Jangan khawatir gitu ya, teman-teman. Mau info ke teman-teman, Bu Dian dan saya, kita setiap bulannya kita ada IG Live, boleh follow nanti di Ruang Keluarga ya Mas Michael. Dan minggu ini kita tiap bulannya itu di minggu keempat, dan biasanya kita jatuhnya di hari Minggu besok maksudnya, setiap sore jam 4 sore. Kita belum share untuk judulnya, tapi insya Allah judulnya menarik gitu. Teman-teman yang mungkin ada kesempatan boleh bergabung di setiap bulannya, nanti boleh di follow nanti Ruang Keluarga. Nah, ini benar teman-teman yang lain, kalau misalnya masih ada pertanyaan yang ngeganjel-ganjel nih, yang mau ditanya tapi nggak berani, mungkin bisa langsung DM ke Ruang Keluarga atau nonton live-nya ya Bu ya, biar bisa boleh, nanya silakan dengan senang hati. Kita kemarin teman-teman 2020 mungkin udah tahu nih kan, kemarin kita sudah pernah dikasih juga materi kuliah dari Zoom, dari live Instagram. Waktu itu kita diminta bikin resume, dan benar banyak sekali hal yang bisa kita pelajari soal, banyak sih, nggak cuma soal psikologinya aja di Ruang Keluarga itu Bu. Saya terima kasih juga buat general kok, in general. Jadi tidak hanya melulu tentang psikologi ya Bu Dian ya. Saya terima kasih nih ibu-ibu udah mau menyempatkan diri punya akun Ruang Keluarga. Mungkin saya juga minta maaf, ini malam ini waktunya melebihi dari waktu yang kami janjikan sebagai panitia. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman juga yang udah hadir. Terima kasih Ibu Dian, Ibu Iin, Bu Ayu yang sudah menyempatkan diri, Pak Husein Manalu sebagai pendamping dan pembina Himakum, atas kesalahan atau mungkin saya ada salah-salah kata yang tidak bisa, yang mungkin bisa dimaafkan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, Semoga terima kasih. bermanfaat. Makasih barokah ya Bu. Terima kasih banyak. Amin. Waalaikumsalam. Makasih.